Shalom. Apa kabar anak-anak junior SDH Makassar? Harusnya dalam keadaan yang penuh semangat dan bersuka cita karena hari ini kita merayakan sesuatu yang sangat spesial. Apa itu Mr. Hans? Passover and Earth Day. Oke, betul sekali. Passover and Earth Day. Nah, anak-anak kita sama-sama bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih terus menyertai kita semua. Nah, anak-anak, pada hari ini, pada perayaan Paskah dan Earth Day kita hari ini, sama-sama saya mau ingatkan untuk kita semua bahwa dalam Efesus 2 ayat 10 kita tuh diingatkan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, kita diingatkan lagi ya, kita semua adalah ciptaan Tuhan Yesus. Kita diciptakan di dunia ini untuk memuliakan namanya saja. Nah, anak-anak, tema Paskah kita pada tahun ini yaitu adalah Transform to transform. Nah, anak-anak, itu yang berarti kita sudah ditransformasi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mentransformasi orang lain untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, anak-anak, supaya kita makin ingat terus tema Paskah kita tahun ini, ada gerakannya. Kita sama-sama mau mencoba ya. Gerakannya seperti apa ya Miss Tia ya? Oke, Miss Tia akan ajari, tapi sebelumnya semua anak-anak Miss minta untuk bangkit berdiri dulu. Ayo bangun. Berdiri. Ya, jadi gerakannya gampang sekali. Kalau Miss Tia atau Mr. Hans mengatakan apa? Passover and Earth Day, kalian semua akan sama-sama menjawab transform to transform. Nah, gerakannya itu sangat gampang. Pertama, kaki kanan kalian maju ke depan, kemudian tangannya membentuk salib. Ya, kita ulangi lagi. Jadi transform to transform. Oke, gampang banget ya. Kita coba yuk, ya. Mr. Hans. Coba ya. Ayo anak-anak anak-anaknya semua berdiri dan sudah siap. Oke, kita coba sama-sama. Passover and Earth Day. Transform to transform. Oke, sekali lagi deh anak-anak, yuk kita coba lagi ya. Oke, semuanya siap ya. Oke, Passover and Earth Day. Transform to transform. Oke, terima kasih anak-anak semua. Nah, anak-anak semuanya tetap bangkit berdiri. Kali ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Totally Transform. Inside out renew, there is no doubt.
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Oke, anak-anak semua sudah boleh duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa ya. Miss harap semuanya bisa menenangkan hati dan pikirannya. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan hingga pada hari ini kami boleh merayakan Passover and Earth Day, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh selalu mengingat hari ini di mana Engkau membebaskan kami dari dosa, Engkau mentransformasi kami, dan kami memiliki tugas untuk mentransformasi orang-orang, kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami agar kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke anak-anak, jadi dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian firman Tuhan anak-anak. Jadi anak-anak, tema Paskah kita tahun ini Transform to Transform ini didasari pada ayat ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa, kita dibangkitkan dari antara orang mati, kita jadi terdamaikan lagi dengan Allah Bapa. Itu semua kita bersyukur karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita menjadi manusia yang baru, ciptaan baru, hidup kita seharusnya penuh dengan harapan. Baik, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Yet Not I, But Through Christ in Me. What give of grace is Jesus my Redeemer? There is no for heaven now to be. He is
Oke anak-anak, setelah ini kita akan melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Esther. Kita panggil yuk, Mister yuk. Miss Esther. Aduh, siapa nih yang pakai iPad jadi talenan begini? Dipakai potong tomat lagi. Aduh, iPad-nya jadi basah dan layarnya tergores-gores. iPad kan bukan untuk talenan. Anak-anak tahu, pencipta iPad membuat iPad dengan suatu tujuan. Untuk nonton video, untuk bekerja, untuk sekolah online, untuk menggambar, dan yang lainnya. Kalau dipakai untuk talenan, ini namanya salah tujuan. Bisa rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Tuhan juga punya tujuan waktu menciptakan manusia. Apalagi saat kita percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan sudah melindungi keluarga kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami mau membaca firman Tuhan dan kami mau merenungkannya. Tuhan berkati waktu ini dan Tuhan tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, di dalam Alkitab ada satu ayat yang bagus sekali yang akan kita pelajari bersama hari ini. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Anak-anak ingat bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kemudian Tuhan menciptakan dengan begitu mendetil jari-jari kita, mulut kita, hidung kita, mata kita, seluruh tubuh kita. Tuhan ciptakan begitu teliti dan mendetil. Kemudian dihembuskan nafasnya sehingga manusia hidup. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Artinya manusia diciptakan menyerupai Allah, mencerminkan Allah, pembawa gambar Allah. Manusia mewarisi beberapa sifat Allah,
seperti kasih, adil, baik. Manusia diciptakan lebih mulia dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, dan seisi dunia ini. Oleh sebab itu, anak-anak tidak boleh mencaci teman-teman, merendahkan manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. Kita tidak boleh memarahi teman-teman, mencaci teman-teman dengan menyamakan teman-teman kita seperti binatang. Contohnya, kita nggak boleh marah teman-teman, anjing lo, monyet lo, nggak boleh. Itu artinya kita juga merendahkan ciptaan Tuhan. Wah, kalau begitu betapa istimewanya, betapa spesialnya manusia. Tetapi anak-anak ingat, manusia bukan Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Tuhan sangat sayang kepada manusia. Ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, ketika manusia berbuat dosa, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mengirim Yesus ke dunia untuk menggantikan hukuman dosa kita dengan mati di kayu salib. Anak-anak, ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana dengan gambar dan rupa Allah tadi? Apakah gambar dan rupa Allah tadi menjadi hilang? Apakah gambar dan rupa Allah tadi masih ada? Gambar dan rupa Allah masih ada, tidak hilang, tetapi sudah rusak total. Nah, anak-anak, contohnya ya, seperti selembar kertas ini. Nah, ketika kertas ini sobek atau kita ulet-ulet gitu ya, apakah kertas ini masih ada? Kertas ini masih ada, tetapi dia sudah rusak. Nah, sewaktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka dapat merespon perintah Tuhan dengan tepat. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat merespon perintah Tuhan dengan tepat. Kita bayangkan ya, ketika kita berdiri di depan cermin, tetapi bayangan yang timbul di depan cermin itu bukan diri kita. Ya, seperti seekor kucing, kalau dia bercermin, terus pantulan cerminnya itu seekor harimau. Wah, bagaimana? Kaget? Pasti ya, takut? Pasti. Anak-anak, itulah kondisi manusia yang berdosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat sayang kepada manusia. Tuhan mau tolong manusia yang tidak punya harapan. Tuhan mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu. Tetapi anak-anak, Yesus yang mati di salib itu tidak terus mati. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Itulah Paskah yang kita rayakan. Yesus telah menang atas kematian. Yesus telah menang atas dosa. Haleluya, Yesus telah bangkit. Gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu hanya bisa dipulihkan melalui Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus
tidak dihukum, tetapi diselamatkan. Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Artinya, hidup kita sudah diubah oleh Yesus. Saya akan menangkap mereka. Pokoknya tidak boleh ada seorang pun yang lolos. Masa mereka mengatakan Yesus itu Tuhan? Padahal jelas-jelas Yesus itu manusia. Hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah orang Israel. Aku akan segera membunuh mereka. Semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, saya akan tangkap mereka. Saya akan penjarakan, saya akan aniaya mereka. Dan di Damsyik banyak orang yang percaya Yesus. Saya akan kejar mereka ke sana. Saya akan minta surat kepada imam-imam kepala. Mereka pasti akan memberikan izin kepada saya untuk menangkap mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, inilah perkataan dari seorang yang bernama Saulus. Dia adalah seorang yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dia seorang yang sangat pintar, seorang yang berpendidikan tinggi. Bersama dengan teman-temannya, dengan penuh semangat, dengan hati yang menggebu-gebu, ingin menangkap semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan ke Damsyik bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba ada satu sinar dari surga. Saulus jatuh dan matanya menjadi buta. Dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Anak-anak, Saulus melakukan itu karena dia belum mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Mestinya Saulus dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi Saulus. Matanya dipulihkan kembali. Setelah Saulus mengenal Tuhan Yesus, setelah Saulus percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya diubah oleh Tuhan Yesus. Dan namanya disebut Paulus. Dulu, Paulus orang yang jahat. Dia mengejar orang Kristen. Dia menganiaya orang Kristen. Tetapi setelah percaya Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kemana-mana. Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi dia. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosanya. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkannya. Hidupnya bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan dan membantu orang lain. Anak-anak, setelah anak-anak percaya Tuhan Yesus, adakah perubahan di dalam hidup anak-anak? Setiap orang yang percaya Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Artinya, hidup kita sudah diubah oleh Yesus. Hidup kita tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu kita sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain, sekarang tidak lagi. Kalau dulu waktu marah-marah suka mengeluarkan kata-kata kotor, kebun binatang keluar semua, sekarang tidak lagi. Kalau dulu suka iri hati, sekarang tidak lagi. Kalau dulu suka nyontek, suka berkelahi, sekarang tidak lagi. Kalau dulu malas baca Alkitab dan berdoa, malas ke gereja, sekarang menjadi anak yang rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari.
setiap minggu rajin beribadah. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita menjadi kesaksian yang baik, menjadi terang dan garam dunia. Firman Tuhan juga mengatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dapat melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik, anak-anak? Pekerjaan baik itu kita melayani Tuhan, kita menolong orang lain. Ketika orang percaya melakukan pekerjaan baik, itu bukan untuk mendapatkan surga. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dapat surga, maka kita harus melakukan pekerjaan baik. Sehingga melalui pekerjaan baik kita, nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Pekerjaan baik apa yang bisa dilakukan ya? Di kota Yope ada seorang perempuan bernama Dorcas. Sejak percaya kepada Tuhan Yesus, Dorcas melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan banyak sekali pekerjaan baik dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Kalau ada yang sakit, Dorcas datang menengoknya, membawakan makanan dan selimut yang hangat. Dorcas juga mendoakannya. Dorcas juga pandai menjahit pakaian, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi ia juga memberikan pakaian itu untuk orang-orang yang kekurangan. Karena ada orang yang tidak punya uang untuk membeli baju. Wah, anak-anak, lihat, Dorcas melakukan banyak pekerjaan baik dan menolong orang lain. Ia ingin menolong orang lain seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan lewat pekerjaan baik yang dilakukan Dorcas, banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain? Mungkin kamu bisa menolong orang lain di rumahmu, menolong papa, menolong mama, opa, oma, atau kakak, atau adik. Mungkin ada yang sakit di rumahmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin kamu bisa membawakan air minum, kamu bisa menemaninya, dan tentu saja mendoakannya. Kamu juga bisa bertanya kepada orang tuamu, Papa, Mama, apa yang bisa kubantu? Wah, pasti papa mamamu senang kalau kamu menjadi anak yang suka menolong. Pekerjaan baik apalagi ya yang bisa dilakukan. Apakah anak-anak tahu siapa Raja Israel yang terkenal sangat pandai? Dia adalah anak dari Raja Daud, namanya Raja Salomo. Raja Salomo mempunyai kepandaian yang luar biasa yang diberikan Tuhan. Tetapi dia tidak memakai kepandaiannya untuk dirinya sendiri. Alkitab menceritakan Raja Salomo melakukan pekerjaan baik dengan menolong banyak orang lewat kepandaiannya. Ada yang datang minta nasihat, ada yang datang untuk belajar
dari Raja Salomo. Ada pula yang datang minta tolong supaya masalahnya bisa diselesaikan. Raja Salomo juga dipakai oleh Tuhan mendirikan bait Allah yang megah dan indah. Kemudian Raja Salomo memakai kepandaiannya untuk menulis kata-kata hikmat yang mengajar banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup lebih baik. Kata-kata hikmat ini menjadi kitab Amsal di dalam Alkitab yang sering kita baca. Nah, itulah pekerjaan baik yang dilakukan oleh Raja Salomo. Pekerjaan baik apalagi ya yang bisa kamu lakukan? Oh iya, anak-anak ingat waktu Tuhan menciptakan bumi dan isinya, binatang-binatang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, tumbuhan, bunga-bunga, pohon-pohon. Tuhan memberikan manusia kuasa untuk menjaga dan memelihara bumi. Bagaimana caranya menjaga dan memelihara bumi? Tidak buang sampah sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih. Buang sampah sembarangan bisa membuat banjir. Kalau di rumah ada tanaman, anak-anak bisa membantu memelihara, merawat, dan menyiram tanaman. Nah, kalau anak-anak jalan-jalan melihat bunga yang cantik, jangan sembarangan memetiknya. Kalau ada tulisan dilarang menginjak rumput, apa yang anak-anak lakukan? Sengaja dipijak? Oh tidak, ya, jangan dipijak. Anak-anak juga bisa menjaga dan memelihara bumi ini dengan menghemat pemakaian air. Ya, jadi kalau air tidak dipakai, keran air dimatikan supaya air tidak mengalir terus. Menghemat pemakaian listrik, matikan lampu, matikan AC jika ruangan tidak dipakai. Nah, kalau TV tidak ditonton, matikan supaya menghemat listrik. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan mengatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa artinya? Artinya pekerjaan baik itu Allah yang persiapkan, bukan kita. Bagian kita adalah kita harus hidup di dalamnya. Artinya kita harus melakukannya. Coba anak-anak perhatikan Dorcas melakukan pekerjaan baik. Dia menjahit pakaian untuk orang lain. Raja Salomo melakukan pekerjaan baik lewat kepandaiannya dengan menulis buku Amsal, menolong orang lain, dan membangun orang lain. Di Earth Day ini, anak-anak bisa melakukan pekerjaan baik dengan menjaga dan memelihara bumi ini. Dan bukan itu saja, anak-anak juga bisa melakukan pekerjaan baik dengan apa yang kamu sukai. Kalau kamu suka bernyanyi dan bermain musik, kamu juga bisa bernyanyi dan bermain musik untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan. Kamu juga bisa membagikan makanan untuk orang-orang yang kekurangan. Dan masih banyak lagi yang dapat kamu lakukan.
semua itu bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk melayani Tuhan dan untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus pasti senang melihat kamu melakukan pekerjaan baik. Dan Roh Kudus akan membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus lewat pekerjaan baik yang kamu lakukan. Wow, keren kan? Ini namanya hidup sesuai tujuan. Jangan seperti iPad tadi, dipakai salah tujuan jadi talenan. Anak-anak diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan lewat pekerjaan baik yang kamu lakukan. Oh, keren. Tapi, apakah anak-anak bisa melakukan pekerjaan baik ini sekalipun banyak kesulitan? Pasti bisa, karena kita melakukannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Anak-anak, kita akan mengulang membaca ayat tadi ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi ya, dengan gerakan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan menciptakan kami begitu istimewa dan Tuhan memberikan pekerjaan baik untuk kami. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan pekerjaan baik itu. Meskipun mungkin banyak kesulitan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di dalam Tuhan Yesus kita bisa melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat melakukan pekerjaan baik dan mengajak orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.